gua akan membahas yang mungkin hal ini tabu buat kalian. Tapi hal ini sekarang tuh sebenarnya lagi ngetren. Ngetrennya itu boleh dibilang dari 2020 kemarin. Dan menurut gua profesi ini akan semakin melesat tinggi tarifnya. Ini gua akan kupas tuntas ya. Kenapa bisa menjadi profesi yang menjanjikan? Karena udah ada yang hidup di situ. Udah boleh dibilang dapur rumahnya tuh ngebul. Nah, jadi ini ada seniornya, ada juniornya. Ya. Ada yang tua, ada yang muda. Makanya ini gue bahas, kita tanya-tanya kira-kira gimana sih nih biar ngetril ini menjadi profesi hobi yang menghasilkan. Nah, di sini ada yang namanya Kapten Dedi. Halo guys. Kapten Dedi ini senior. Beliau ini udah jadi leader trail itu semenjak tahun berapa berarti? Kalau bicara profesional leader itu 2015. 2015. Ya, sebelum 2015 masih leader-leader biasa aja. Sembari belajar. Ya, tapi udah 2015 kita sudah mulai mengarah ke pro. Dan sampai saat ini sudah kita manage dengan baik. Ya, yang dimaksud profesional itu berarti udah masang tarif dong? Kalau tarif itu agak konfidensial ya. Iya. Ya, jadi bahasanya ya anak muda aja, jangan terlalu baku. Agak privasi sebenarnya. Agak privasi. Ya, kan? Tapi di sini hanya di channel ini ya beliau akan buka kartunya berapa red card atau tarifnya. Beliau misalkan gue nih ngajak beliau Kapten Dedi, gue mau jalur daerah Bogor yang begini. Satu Indonesia. Satu Indonesia nih beliau tahu gitu. Kira-kira nih ya. Iya Om. Berapa? Memang tarif tidak ada yang pasti ya, tergantung kita lihat situasi kondisinya. Terkadang ada customer yang loyal, yang customer yang mungkin kita kasih 3 customer lah ya. Mulai dari yang biasa, yang sedang atau yang atas. Kita menyesuaikan aja lah tentunya. Tapi memang dengan kebutuhan saat ini, tingginya perawatan motor, tingginya perawatan badan. Badan juga perlu kita rawat juga guys. Oh, badan dirawat berarti dipijit. Apanya aja dipijit. Durasi mulai terendah 500.000 sampai up. Itu harganya 5.000. Paling murah 500.000. Paling murah itu biasa untuk kalangan-kalangan yang mungkin biasa, ya kan? Sampai middle low lah ya. Middle low. Terus kalau sudah tracknya? Ya kalau track itu sebenarnya menyesuaikan. Kita kalau bicara profesional itu bukan main hantam kromo aja. Jadi kita lihat daripada kemampuan skill daripada masing-masing rider guys. Nggak mungkin kalau ridernya masih pemula kita hajar jalur yang hardcore atau hard enduro ya kan. Yang ada kapok dia. Iya benar, jangan dibikin kapok. Jadi kita menyesuaikan dengan intermediate-nya, dengan skillnya, dengan kemampuannya dia. Terus juga bukan cuma skill aja, kadang-kadang ada motor juga guys yang nggak lepas ya. Harus energi nih motor nih. Iya kan? Nanti motornya tidak menyesuaikan, dia mau minta hard, yang ada malah susah. Nyusahin. Nah, gitu. Tapi gue denger tarif harga lu tuh bisa mencapai 5 juta per hari. Itu kenapa bisa di angka segitu? Coba, jujur aja udah ini 5 juta bos sehari. Iya, kerjaan apa tuh yang gaji 5 juta sehari? Nah ini Kapten Dedi udah ngerasain nih, kenapa bisa mencapai angka segitu? Itu kalau kita private-nya udah keluar kota. Oh, karena keluar kota. ada tunjangan biaya liburan. Maksudnya ada tunjangan keluarga di rumah kita tinggalkan, ya kan? Terus juga kita pribadi juga. Berarti ongkos akomodasi Kapten di luar Dedi, itu biasa exclude. Oh, exclude. Di luar dari fee. Di luar dari fee. 5 juta per hari. Ya itu pun itu Sultan berarti yang bayar. Itu masih ada satu plus bonusnya lagi bos. Bonus lagi ada? Iya itu handphone. Enggak, itu rewardnya nanti dari masing-masing. Kalau kita misalkan asumsi bawa 5 rider nih, bawa 5 tamu atau 10 tamu ya kan. Itu masing-masing tamu tuh masih ngetip lagi tuh personal tuh. Jadi di luar tarif yang sudah kita sodorkan, nanti dia biasanya suka kasih lagi tip. Oh, Kapten Dedi selain harganya segitu dikasih tip lagi. Berarti kliennya Kapten Dedi ini boleh dibilang puas ya.
terpuaskan gitu, makanya dikasih lebih. Kalau nggak puas nggak mungkin dikasih lebih. Treatmentnya bagus. Treatmentnya bagus. Jangan pos birahi guys. Berarti lu ya gua aja nih masih belajar. Nih ini juga ada yang sedang belajar nih diem-diem dan sudah boleh bilang ada profesinya di situ, yaitu Ardan Bokir. Nah ini Ardan Bokir nih. Mungkin lu juga bertanya-tanya nih bocah kerjaannya ngetril terus kesono kemari tapi dapurnya ngebul, sedangkan bininya ini bentar lagi mau melahirkan ya gak? Itu kan biaya sesarnya udah 50 jutaan kali ya. Kecil itu Bang. Nah, nih sekarang gue bahas. Nah, seperti Ardan aja nih pernah ngeliderin beberapa pemula yang baru hobi main trail. Lu pernah dikasih berapa? Dari bicara termurah dah. Nggak usah termurah. Termurah dulu. Termurah 1 juta bos. Ini 1 juta dikasih. Tapi termahal Bos nih. ya. Termahal, nggak usah muluk-muluk bos. Husky bos. Bos saya nih bos. Oh ya. Nusa Indonesia bos. Nah, lu bayangin ya. Nah, kira-kira lu bisa, lu pasti bisa nih. Jadi lu ngetril, hobi lu ngetril, ya. Terus ngetril lu ini dibayar sama orang. Udah dibayar dikasih motor juga. Sepatu baru bos. Baju bos. Samaan sama bos. Iya. Jadi ini Bokir lagi belajar sama Kapten Dedi, ya. Satu lagi Nih. Ya ini nih. Sweeper Kapten Dedi ini. Cuman malas banget nih sweeper. Namanya Mat Kuncir. Nah itu sepaket. Jadi ada leader, ada sweeper. Jadi harus kombinasi. Nah, kita, kira-kira lu nih sebagai sweeper dikasih komisi berapa nih jatahnya nih dari kapten selaku ketua penyelenggara leader? Pastinya dia 30% sampai 40% dari tarifnya leader. Oh, Ya. lumayan. Tapi total dong hari ini dong dia total berarti. kita bos. Hah? Harus total. Total gimana tadi syuting? Lu total apa? Total meletre. Total engkolannya kebelah. Anjing, engkolannya Sweeper engkolannya iya, jadi sweeper atau leader justru motornya tuh harus fit guys. Jangan nyusahin diri sendiri apa nyusahin rombongan. Lah gimana rombongan mau ngebayar lu nyusahin rombongan. Disum dong itu. Aduh. Nah ini. Engkolan tuh kayak gitu. Nah, bayangin nih. Nih korban Black Parade. Nah, ini motor tahun berapa ya, Mas? Itu Black Parade depan. Sama tahunnya punya bos. Ini mesin apa sih? Oh, Husky Parra bener. Iya. Tapi ini motor ajaib juga ya, Black Parade. Lu Iya. cuman rusak itu juga ya. Lu Sweeper itu bos. Iya, sweeper. termasuk hoki ini ya. Tapi Ini- buat kalian ini bisnis yang menjanjikan. Ini bukan bisnis, Oh, bukan. profesi. Profesi. Jadi profesinya dari hobi menjadi profesi, ya nggak, sehingga biaya hobi lu sudah tercover gitu kan. Tapi ada tapinya, lu juga harus menguasai jalur, gitu ya Kapten. Jadi gua kasih tip guys, kalau kita mau menjadi leader yang dibilang baik, bisa dibilang leader bagus itu, kita harus punya kriterianya. Satu, pertama kita harus skill dulu ya, personal kitanya dulu. Iya, skill riding skillnya Ya, punya. sama kayak orang kerja, punya pengalaman kerja. Kita juga harus punya pengalaman kerjanya apa. Iya. Ya kan, itu satu, skill kita. Kedua, ini kita bicara tentang penguasaan medan, penguasaan jalur. Iya. Itu sangat penting sekali, karena kenapa? Kalau kita tidak menguasain medan, jikalau nanti ada yang namanya trouble, ada masalah, untuk tarik evakuasinya ini lebih mudah, lebih cepat. Iya. Jangan kita nanti malah konyol sendiri. Iya. kan? Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga ini kita bicaranya juga tim. Makanya leader itu harus didampingi yang namanya sweeper atau mekanik. Ya, kita harus punya tim. Kekuatan tim kita ini untuk menentukan kita ini nanti dalam satu tim bisa bermain ini dengan asik, ya kan, dengan fun. Jadi buat customer nggak usah khawatir lagi guys. Ya kan? Promosi. Semua masalah di jalur, 1001 masalah di jalur, insya Allah kita backup, kita cover, kita lindungi, nggak usah khawatir. Ya kan? Apapun kondisinya,
insya Allah akan ada jalan keluar. Jadi nggak usah ragu guys. Itulah gunanya leader, harus pakai leader. Jadi nggak main sendiri, nggak repot sendiri kita. Misalkan nih ya, gua pede nih, gua bawa duit cuma 1 juta. Daripada gua ngasih leader, mendingan gua riding sendiri. Nyasar ternyata. Boro-boro main trail enak. Ya di tempat baru malah nyasar. Jadi ya gunanya leader antara lain itu sesuai ekspektasi kita mau main trail tuh bahagia dalam konteks kita main motornya tuh bahagia, menemukan jalur yang sesuai harapan kita. Batu ya batu, bisa. Terus misalkan kita namanya di alam kan kita nggak bisa tebak ya, cuaca juga mempengaruhi, terus perut lapar juga mempengaruhi, ya kan? Ya. Terus kira-kira pengalaman dapat klien yang boleh dibilang ngeselin antara lain cerewet lah, ngeluh mulu lah, terus dia mau pingsan lah, mau motornya rusak, gimana? Ya banyak sih memang ya perilaku customer itu dengan 1001 persoalannya. Mulai yang punya penyakit berat, jantung, itu kan memang nggak mudah guys. Kita perlu juga satu kejelian dalam membaca karakter si customer. Iya. Biasanya. Padahal baru kenal, lu gimana bacanya coba? Kan tidak bisa dibohongin guys. Kita kalau leader nih kita kasih masuk 10 menit pertama, kita kasih obstacle dulu, obstacle gitu. Ringan. Obstacle ringan kalau dia udah ngap begitu kan untuk menentukan langkah selanjutnya. Berarti orang ini nggak bisa main ke jalur yang lebih hard lagi. Berarti Kapten Dedi ini bisa menganalisa setiap rider kliennya. Kurang lebihnya begitu Om. Jadi ilmu menganalisa rider, ilmu menganalisa jalur, cuaca. Itu semua belajar dari pengalaman ya. Pengalaman itu tidak bohong. Jam terbang juga tidak bohong. Karena apa? Contohnya aja sekarang kita main di wilayah yang dekat aja, kawasan Bogor nih. Bogor, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Utara. Jadi pada prinsipnya kita nih harus tahu betul karakter wilayah kita. Iya kan? Cuaca juga kita harus nguasain. Memang ini tidak ada ilmunya dalam pelajaran. Itu hanya feeling aja. Iya, hanya feeling inilah yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa bijaksana dalam membawa tamu. Jadi Mas Ardan Bokir lagi belajar cara ngomongnya Kapten Dedi. Coba lu ngomong ulangin kira-kira sebagai junior leader trail, lu bisa kasih input atau masukan kepada penonton yang nonton ini ya. Kira-kira mau jadi leader trail itu bagaimana tahapannya untuk awalan sehingga bisa menghasilkan untuk diri dia. Coba lu sharing dong, Bokir. Coba ngomong pegang. Kalau menurut lu gimana? Menurut saya jangan begitu megang. Apa yang Kapten Dedi bilang itu sama. Iya. Lah bener bos. Ini menurut cara pandang lu tuh sebagai anak milenial. Kan lu masih di bawah 30 kan umurnya. Kapten Dedi umur berapa? Saya baru 44 Bas. Oh baru 4. Bini berapa? Ya cukup lah. Gak apa-apa. Harapan kita sih bini banyak. Wajar manusia itu kan cowok kan. Tergantung omset. Kalau ini gimana? Bini berapa? Sekarang Bos Jidon sendiri bagaimana mensikapi dengan gaya anak trail yang katanya konon nih negatifnya itu kalau di gunung itu suka pada nyari yang tanda kutip. Itu kan jendes ya kan. Nongkrong cuma di warung kopi, nggak ngetril. Itu gimana mensikapinya sekarang dia? Ini ya jadi kan, ngomongin bini sih. Jadi guys ya menurut gua lu harus mendalami atau serius dengan apa yang lu suka. Ya hobi lu dalemin, lu suka bener-bener ya. Itu akan ketemu nanti rezeki lu sendiri. Karena rezeki itu nggak bisa di copy paste ya. Betul. Nah, walaupun kita sama-sama penghobi umpamanya tukang kopi, sederet tukang kopi sama ya, tapi ketemu juga rezekinya gitu guys. Jadi pesan gua tetap konsisten apa yang lu yakinin, insya Allah itu akan ada rezekinya gitu. Terakhir guys, harus mau konsisten. Tambahin intinya jadi leader itu harus sabar. Ya karena perilaku customer ini banyak. Ada yang manja, ada yang lebay, ada yang mungkin egois, ada yang emosional. Disinilah dituntut keahlian kita untuk membaca situasi customer. Apalagi kalau main dalam satu rombongan misalkan 6 orang sampai 10 aja. Itu ada yang pengen main cepet, ada yang main sedang, ya kan? Ada yang mau mainnya cuma ngopi-ngopi doang. Ini juga tingkat kesulitannya guys. Jadi disitulah kejelian kita, bagaimana ritme bisa berjalan, semua
para ego-ego teman-teman ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita bisa arahkan. Yang pada intinya kalau kita mau main nyaman, jangan lupa guys, faktor leader, sweeper plus mekanik itu yang paling utama. Jadi jangan sekali-sekali Anda ngetrail tanpa didampingi oleh orang-orang profesional. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, berbahaya guys, ingat itu. Nah ini gua aja hari ini lagi di-leaderin sama Kapten Dedi. Cuman karena gaya harga sahabat lah ya. Nah, hari ini gua kasih free buat Sidon. Ya kan? Hari ini gua kasih free. Nah, Orang kenapa Sidon nggak pernah bayar? Ini sinergi Om. Ini iya, sinergi. ini sinergi. Sinergi mutualisme. Take and give-nya ada. Jadi buat lu yang Kalau Sidon take mulu, gift-nya kagak ada. gue belum nge-give aja, bos gue nyantol banget sama gue gimana nge-give. Siap bos. Jadi gini buat lu yang mau hubungin Kapten Dedi, boleh dong share nomor handphonenya. Siap. Di video ini. Ada di bawah. Iya. Ada di bawah mana? Kalau mau kontak bisa hubungi di 0821 1285 1254. Oke guys. Bebas ya, See you. kita WhatsApp juga di situ ya nggak? Hubungi jangan lupa kode referralnya Surya Joga. Hashtagnya jangan lupa hashtagnya Surya Joga tuh tetap kita cantumin nanti tuh. Ya, gas dulu baru curhat. Nah, ini juga ada Gas dulu baru curhat. Nah, ini sweepernya. Nah, ini juga mau jadi calon sweeper apa jadi leader juga Mas? Magang. Masih magang ini. Masih magang. Oh, kirain mau lagi training sama Kapten Dedi enggak? Bos, ini berdua lagi training sweeper, Bos. Magang. Magang ini magang. Dia itu Om Willy adalah salah satu figur customer yang coba sedang menikmati sinergi antara saya dan Ardan yang juga disweeperi oleh Om Didi. Jadi bagaimana dilideri oleh kami ini nanti akan menjadi suatu nilai plus buat Om Willy. Apakah next ke depan dia bisa mereferensikan kita, ya kan? Tentunya dia sendiri yang akan bercerita nanti guys. Sampai setengah perjalanan bagaimana Om Willy kesannya dilideri saya oleh Om Ardan. Nah, bisa cerita sekarang. Pokoknya Kasih madu dia panggung. tumpah. Kecap nomor 1. Kasih panggung dulu, kasih panggung 1 menit. Coba kira-kira menurut Mas Willy semenjak kenal sama Kapten Dedi apa yang dirasa? Apa meningkat? Jalurnya berat-berat yang dikasih Kapten Dedi. Emang pesenannya begitu? Emang pesanannya begitu. Emang pesanannya Iya. begitu. Tapi yang lain yang keberatan. Saya sih biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Tetap ya mental petarung. Jadi jangan ini guys, jangan terkecoh guys. Masalah jalur berat itu relatif guys. Relatif. Iya kan? Tergantung permintaan. Jangan nanti teman-teman yang baru main sama saya atau sama Ardan atau Mas Didi jadi pada takut duluan. Oke, jadi intinya sebelum mulai masuk jalur, komunikasi dengan Kapten Dedi, permintaannya harus diutarakan dulu semua. Pastinya. Terus ya kan? jumlah ridernya ada berapa, motornya apa, Iya. agar Kapten Dedi ini bisa menganalisa gitu untuk kemananya, memberikan opsi alternatif jalur mana aja. Betul guys, itu penting sekali komunikasi di awal ya, karena pada saat H-2 atau H-7 biasa mereka sudah konfirmasi, Cap besok mau main berapa orang Om? Dia sebut misalkan 5-10 orang. Nah, jumlahnya peserta ini menentukan sekali nanti saya bawa tim berapa sweeper, perlu 1, perlu 2 ya kan? Dan juga biasa kita bertanyanya tuh hal-hal sederhana aja. Pada saat start sambil berdoa, mulai dari lunch break-nya mau jam berapa, isoma jam berapa, mau closing mainnya jam berapa, ya kan? Itu sangat penting sekali karena nanti yang udah-udah nih kita main mentang-mentang no limit katanya dikerjain kapten. Main sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Padahal itu requestnya mereka. Ya kan, makanya penting sekali tuh yang namanya komunikasi, guys. Iya kan? Bayangin tuh guys, satu orang 500.000 kali berapa orang? Iya. Gitu. Amin ya Allah. Karena kapasitas Doa-doa. Kapten Dedi juga harus menyesuaikan dong gitu. Nggak mungkin lu misalkan bokir nih, gue pengen gajian 5 juta ya. Ngeliderin 10 orang umpamanya, mati gue jamin dia masuk ke jalur takuan, mati dia sendirian, nggak mungkin. Dia pengen menang dia sendiri-sendiri, ngajak ini di Padi ini, sweeper nih, Padi. Kagak jadi cuan. Tapi
Bang Ardan kemarin terbukti tuh. Kemarin terbukti tuh. Gimana? Kemarin sama Manto bawa berapa? 5 motor ya? 5 motor. Saya pemain mati ya. Gajian kagak, badan mampus. Oke, cukup sekian begitu aja ya. Karena Kapten Dedi boleh dibilang asik diajak ngobrol ya kan. Apalagi dikasih suguhan yang beliau suka, akan keluar semua ilmunya. Aduhai, agen dunia akhirat. Oke, thank you banget ya. Jangan lupa silahkan tanya-tanya langsung di komen atau hubungi Kapten Dedi gitu ya. Guys, thank you guys. Gas dulu baru curhat. Komisi Surya Jogo berapa persen, Bos? Pokoknya komisi 10% kena.